Allah Immanuel, Yesus penebus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penuhilah hati kami dengan roh-Mu, terangilah agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami, dan biarlah firman-Mu akan menuntun, memberkati, menguatkan, dan menyelamatkan kami. Berkuasalah ya Tuhan di atas pemberitaan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Maranatha. Bacaan Alkitab hari Minggu Advent pertama dari surat Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 22 yang menyatakan hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangkah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan bahwa kita
beri kesempatan memasuki Advent yang pertama. Advent atau Adventus berasal dari akar kata ketika orang-orang pada zaman Romawi mereka menunggu akan kedatangan dewa. Lalu diberi warna Kristiani menjadi penantian akan Mesias atau anak Allah, Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu lihat stola sekarang dan kain mimbar semuanya warna ungu. Ungu artinya pertobatan. Pertobatan untuk mempersiapkan jalan kepada kedatangan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pelayanan kami pada hari Senin tanggal 21 di Lapas Tangerang Perempuan, ada 2 warga binaan, yang satu orang Uganda. Dia bertanya seperti ini, Ibu Pendeta, saya kalau Tuhan panggil, kalau saya mati katanya, nanti saya masuk surga enggak? Kenapa kamu tanya itu? Karena saya kan warga binaan, saya kan tahanan, tangan saya kan diikat. Padahal ada firman bilang apa yang terikat di dunia, terikat di sorga. Terus saya katakan, kalau kamu sudah mati, tidak ada kamu tahu. Kerangkengmu itu, tahanan itu dicopot, itu bukan urusanmu. Asal kamu percaya, pasti kamu selamat. Kemudian yang satu lagi, orang Austria ini Bapak Ibu. Dia tanya seperti ini, Ibu Pendeta, kalau saya nanti mati, apakah saya bertemu dengan papa mama saya? Ya, kalau kamu percaya Yesus Kristus. Tidak, tadinya saya ateis, dia bilang. Tadinya dia ateis, tidak percaya Tuhan. Apakah nanti saya ketika Tuhan panggil, saya akan bertemu enggak dengan papa mama saya? Saya katakan, kalau sekarang kamu percaya Yesus, ya saya percaya. Apa wujud percayanya? Dia katakan 22 kali baca Alkitab. Bapak Ibu bayangkan, dari ateis loh. Mari orang Kristen masuk Advent pertama, siapa yang belum kelar baca Alkitab, baca cepat sebelum dipanggil namamu. 22 kali baca Alkitab. Anak perempuan ini masih sangat muda, baru 25 tahun. Orang Austria. Bukti dari kamu percaya Yesus apa? Saya tahu bahwa kalau saya mati, pasti saya diselamatkan. Ya itu aja. Setelah ibadah, datang lagi dia. Ibu Pendeta, saya mau tanya. Saya punya anjing kesayangan. Kalau anjing saya mati, dia masuk surga enggak? Saya tanya, anjingnya bisa percaya Yesus enggak? Enggak, ya udah, jadi tanah aja. Oh begitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang lucu ini Bapak Ibu juga bisa bermakna dalam. Tema kita pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, Ibrani 6 katakan itu. Apa itu sauh Bapak Ibu? Sauh itu ya ini. Apa ya? Sauh itu adalah di stola GPB, jangkar. Jadi kapal yang badannya begitu luar biasa besar Bapak Ibu, hanya ditahan dengan sauh itu. Sauh itu dia masuk sampai ke dalam laut. Biarpun angin atau apa, kapal itu akan tetap di situ. Itulah sauh. Pengharapan inilah yang ada di setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus ketika menghadapi pergumulan. Pengharapan inilah sehingga orang Kristen memaknai hari Tuhan atau kematian itu sebagai tidur yang sementara. Bahwa kita akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita kasih ketika dia percaya Yesus. Lukas 16. Kalau selama hidup suami istri hidup di dalam roh, istri dalam daging. Begitu dimuliakan gak akan bertemu itu Bapak Ibu. Mereka akan pisah tempat, satu di pangkuan Bapak Abraham, satu di api. Begitu dikatakan dalam Lukas 16 dan 1 Petrus, hari Tuhan. Oleh sebab itu pengharapan itu sauh yang kuat yang harus ditancapkan sampai ke dasar laut. Apa arti pengharapan Bapak Ibu? Galatia 3 ayat 15 sampai 22 katakan, pengharapan itu bahasa asli ya, kalau bahasa Yunani dibilang elpis atau elpisen. Artinya menantikan sesuatu yang belum kelihatan.
Kalau bahasa asli Ibrani dikatakan yahal, artinya menunggu sesuatu dengan sangat percaya. Contoh Bapak Ibu, Abraham di dalam kitab Kejadian, Abraham itu dia memberi contoh tentang hidup pengharapan. Coba kita lihat di zaman ini Bapak Ibu, siapa yang mau contoh kayak pendeta? Ibu pendeta nanti tugas di hari ini, tempatnya nanti nyusul. Pas hari H saya tanya, belum ada tempatnya. Siapa yang mau Bapak Ibu? Tapi Abraham mau itu. Abraham mau jalan itu, dia berjalan dari Ur Kasdim ke tempat yang akan ditunjukkan katanya. Kalau logika kita Bapak Ibu, Kejadian 12 ayat 1, Abraham itu sangat bodoh. Bodohnya bukan sendiri Bapak Ibu, berikut keluarga, istri dan Lot. Jadi pengharapan itu, sau yang kuat itu adalah menantikan sesuatu yang belum kelihatan, tapi pasti. Abraham lakukan itu dalam Kejadian 12 ayat 1, dia berjalan. Dan Kejadian 12 ayat 4 sampai 5 katakan bahwa Abraham taat walaupun tidak tahu. Kemudian contoh lain orang yang berpengharapan di Perjanjian Lama, ada Ayub. Ayub menghadapi penderitaan itu di dalam kekuatan keyakinan iman yang sangat dalam. Oleh sebab itu di dalam Ayub 1 ayat 21, ketika badai itu datang, Ayub orang yang paling kaya di waktu itu, di zamannya. Iblis minta izin pada Tuhan untuk mencobai imannya, tapi mencobai dia. Tuhan memberi kuasa, memberi kesempatan. Bapak Ibu bayangkan Ayub itu, pertama hartanya habis, anak-anaknya habis, mati semuanya. Lalu dia sujud menyembah dan katakan, Ayub 1 ayat 21. Ayat ini biasa untuk ibadah kematian. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itulah namanya pengharapan. Pengharapan bahwa Allah yang melakukan dan Allah pasti akan membalut luka hatinya. Itu namanya pengharapan. Lalu Ayub dipulihkan, Ayub 42 ayat 7 dan 8 dan ayat 14. Semua harta digantikan dan Tuhan memberikan kembali 10 anak kepada dia, bahkan Kesya yang paling cantik. Jadi nama Kesya itu nama perempuan yang paling cantik. Ayub dipulihkan, itu arti pengharapan Bapak Ibu. Pengharapan menantikan sesuatu yang pasti tetapi dalam perjalanan, dan tidak semua bisa sampai di ujung. Demikian orang Israel. Dia ditebus, tetapi dalam perjalanan itu banyak yang kalah bahkan mati. Demikianlah saudara dan saya warga jemaat. Semua orang Kristen sekarang berjalan dalam padang gurun untuk pengharapan itu. Kalau yang dikatakan tema ini pengharapan di dalam Kristus, atau bahasa asli dikatakan in Christo. Air itu di dalam wadah, bukan di luar dari gelas. Pengharapan itu harus di dalam Kristus. Kristus atau Kristo atau yang diurapi. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat surat Galatia. Paulus sangat keras katakan kepada orang Galatia. Bahkan di dalam Galatia 1, Paulus sangat keras, dia katakan, hai orang bodoh. Kenapa dikatakan jemaat Galatia bodoh? Karena awalnya mereka percaya Yesus, tetapi ada aliran yang datang yang katakan percaya aja sama Taurat. Apakah Taurat itu salah Bapak Ibu? Tidak. Tapi Taurat itu adalah penuntun ketika Israel belum ada aturan. Taurat itu Tuhan Allah membuat itu supaya orang Israel tidak liar. Makanya di gereja juga ada tata gereja. Di rumah tangga ada aturan rumah tangga supaya orang bisa teratur. Dasar teologisnya adalah kitab Kejadian. Allah membuat hari pertama dan seterusnya teratur. Peraturan itu menurut Rasul Paulus bahwa peraturan itu tidak menyelamatkan. Mereka mengajarkan jemaat di Galatia, mari balik yuk ke aturan itu. Maksud Paulus di dalam ayat 15 dia katakan surat wasiat atau warisan. Bapak Ibu, ya warisan itu kan ditulis, dia memberi contoh sehari-hari. Tidak ada satupun bisa batalkan itu
kecuali yang memberi. Itu maksudnya bahwa janji Allah kepada Abraham di kitab Kejadian itu akan dipenuhi. Itu yang namanya pengharapan. Tetapi orang Israel ini mengajak, orang Kristen ini yang Yahudi, dia mengajak supaya yuk kita balik lagi yuk ke aturan itu atau hukum Taurat itu yang mengandalkan perbuatan. Padahal Paulus katakan Yesus itulah menggenapi seluruh hukum Taurat. Matius 5 ayat 17. Bapak Ibu, kalau perjanjian lama sunat, perjanjian baru ada baptisan. Orang Israel itu mau katakan bahwa hukum Tauratlah yang menyelamatkan. Paulus katakan tidak. Pengharapan terhadap Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan dan iman. Iman itu menyelamatkan bukan perbuatan baik. Jadi kalau dunia katakan andalkan perbuatan baik dan Anda akan selamat, di iman Kristen tidak. Perbuatan baik itu keluar karena Anda dan saya diselamatkan. Selalu saya katakan itu dasarnya yaitu Yohanes 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 20. Sehingga apapun yang baik dari saya itu karena saya diselamatkan. Jadi itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa pengharapan itu yang harus ada kepada jemaat ini. Dan ayat yang ke-17 dia katakan bahwa janji sebelum hukum Taurat itu 430 tahun lalu. Di Kejadian 12 ayat 2 digenapi di Injil Matius 1 ayat 23. Lama ya Bapak Ibu, jadi kalau doa kita juga kalau lama Tuhan belum jawab, sabar aja. Berpengharapan aja, pasti kok. Bapa tidak tuli untuk mendengar doa kita. Yang ada adalah kita tetap berpengharapan, kita tetap berdoa. Nah, itulah jemaat di Galatia. Sekarang kita masuk lagi. Sebenarnya pengharapan itu kalau di kamus KBBI dikatakan memohon sesuatu supaya bisa terjadi. Nah, memohon itu kan harus butuh sabar, tekun, setia. Kalau orang yang memohon itu tentu dia memohon di dalam ketaatan. Bukan dia memohon dan dia uring-uringan, bukan. Nah, itulah hidup kita yang berpengharapan. Bayangkan Bapak Ibu, kita waktu masa Covid masih Delta itu, ada banyak orang yang tidak kuat di dalam penderitaan itu. Tapi ada banyak orang juga yang kuat berakar karena dia hidup di dalam Kristus. Karena kita punya pemahaman bahwa keyakinan iman itulah yang menguatkan kita, bukan soal makan minum. Makan minum itu bukan soal itu. Makanya Yesus katakan Matius 4 ayat 4 itu. Manusia hidup bukan dari roti saja. Pengharapan itulah yang harus ada pada kita dan berakar kuat. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 katakan begini. Berakarlah di dalam Tuhan itu menjadi satu paket dengan pengharapan. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 beberapa kata kunci. 1. Harus terima Yesus dulu, mengenal Kristus. Ya, ada yang tanya waktu di warga binaan, saya tahu Yesus tapi saya tidak kenal dia. Kata si orang Uganda itu. Saya kenal dia, saya tahu ada Yesus, tapi saya tidak kenal dia. Bagaimana saya mengenal dia? Anda harus belajar. Datang pada dia setiap hari dan baca firman supaya tahu isi hati dia. Yang pertama berakar, menerima Kristus. Yang kedua, berakar di dalam dia. Ini yang dikatakan in Christo. Ketiga, dibangun di atas dia. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Yang keempat, bertambah teguh dalam iman. Yang kelima, melimpah dalam ucapan syukur. Bapak Ibu, saya beri contoh. Ada seorang opa umurnya 85 tahun. Ya, di salah satu jemaat GPIB. Beliau dari pemulihan dari stroke. Apa yang Anda tahu, ini saya kasih contoh berakar di dalam Tuhan dan bertambah teguh dalam iman. Dia setiap malam anak cucunya kumpul, kemudian cucunya itu punya teman yang berbeda iman. Mereka datang kumpul dan belajar Alkitab di Opa Leo, saya sebut aja nama, mungkin beliau ada ikut ibadah ini. Dan kalau beliau itu mau pimpin ibadah, membaca Alkitab satu hari mereka 3 pasal, sebelum dia mulai mengajar Alkitab atau 3 pasal, biasa beliau telepon saya. Ini artinya apa Ibu Pendeta? Karena saya mau mengajar.
85 tahun loh Bapak Ibu. Jalan sudah tidak rapi karena pemulihan dari stroke. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah di dalam masa penantian ini, pengharapan ini, apa yang saudara dan Anda buat, saudara dan saya buat? Apakah duduk diam, menunggu-nunggu dan mengeluh, kemudian bersungut-sungut, atau kerjakan keselamatan? Seperti contoh yang tadi. Di lain pihak, di lain sisi saudara-saudara, saya memberi contoh orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan itu ketika salah satu keluarga, istrinya dimuliakan lebih dulu. Enggak lama 6 bulan kemudian suami dimuliakan. Bukan bilang dia tidak berpengharapan, tapi hidup tidak mau makan minum, tidak mau ngapa-ngapain, kurung diri di kamar. Apakah salah Bapak Ibu? Apakah salah? Tidak ada yang salah, itu manusiawi. Yesus saja menangis kok waktu Lazarus mati. Yang salah adalah kalau kita berlama-lama di dalam kesedihan. Yang salah adalah ketika kita beriman tapi kita berpikir bahwa kematian akhir dari segala sesuatu. Bukan itu. Bukan itu. Kita harus punya pemahaman yang baik dan benar dan berpengharapan, bertahan di dalam keadaan yang sulit walaupun tidak mungkin. Anda lihat orang yang ciri-ciri berpengharapan, ciri-ciri orang yang berpengharapan Bapak Ibu. Dia selalu hidup percaya diri. Percaya diri dan dia punya keyakinan bahwa ada masalah pasti dia bisa lewat. Nah itu orang berpengharapan. Coba periksa diri kita Bapak Ibu dan keluarga. Apakah keluarga kita dan diri kita dalam pelayanan berpengharapan? Orang yang berpengharapan ciri-cirinya adalah ada tantangan, dia semakin maju. Semakin ada tantangan, dia semakin maju. Karena dia tahu bahwa Bapa, Keluaran 6 katakan Allah berjalan di depannya. Tapi kalau orang yang tidak berpengharapan begitu ada tantangan, dia mundur. Dan dia mulai merusak dengan katakan tidak bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya di dalam pelayanan saya paling tidak suka kata tidak bisa dan tidak mungkin. Saya nggak suka kata itu. Yang saya suka adalah pasti bisa. Kita tidak berjalan dengan kata semoga, tapi kita berjalan dengan satu keyakinan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus menebus kita dan menyelamatkan kita, itu sudah pasti. Di mana kita akan bertemu nanti muka dengan muka. Jadi orang yang menjalani pengharapan adalah orang yang selalu aktif di dalam pelayanan dan hidupnya. Setiap hari itu menjadi hari yang diberkati Tuhan. Bukan hari ini sama dengan hari besok, hari lalu, tidak. Hari ini rezeki dan berkatnya beda dengan hari kemarin. Bagaimana Anda tahu bahwa itu rezeki? Anda harus bergaul dengan Roh Kudus, Galatia 5 ayat 25. Anda harus bergaul dengan Tuhan, selalu saya katakan. Tidur malam, Bapa, kami serahkan tubuh, roh dan jiwaku. Apabila aku ada di hari besok, maka biarlah Roh Kudus tuntun hidupku, supaya menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Nanti Anda akan lihat takjub bahwa satu hari ini kehadiran Tuhan sungguh ajaib. Hal yang tidak mungkin tapi dia karyakan. Itu orang yang berpengharapan. Hidup dengan penuh sukacita, 1 Tesalonika 5 ayat 16-17. Dia tetap bersukacita walaupun ada banyak air mata, orang tidak perlu tahu Bapak Ibu. Masalah di rumah pergumulan kita tidak perlu ada yang tahu, cuma saya dan Yesus Kristus. Tapi ketika Anda diberikan tugas melayani, maju. Itu namanya bersukacita. Pikul salib itu pikul. Karena Yesus bilang, kuku yang kupasang baik, enak, ringan rasanya. Tetap berdoa kepada para presbiter dan pendeta. Semakin Anda bawa diri dalam pelayanan, keluargamu semakin banyak pergumulan. Jangan mundur. Kadang Anda datang melayani di gereja dengan air mata, ya katakan pada Yesus, aku kuat, aku setia pada janjiku. Jangan pernah Anda mundur dari janji itu. Oleh sebab itu saya katakan, kalau saudara dan saya mengaku ya di hadapan Allah dengan segenap hati, lakukan itu. Jangan mau diganti orang. Sebagai pelayan firman, penatua diaken jangan mau tugas itu diganti orang. Karena orang itu yang diberkati, bukan Anda. Yang ketiga, bahwa di dalam melakukan segala tugas, panggilan dan pergumulan kita,
tetap mengucap syukur. Mau tahu Bapak Ibu? Mau tahu hidup yang berkecukupan dan berlimpah? Mengucap syukur. Mengucap syukur bahwa satu, bahwa saya diselamatkan, dan dua, kalau Tuhan panggil pasti ada kemuliaan, ada rumah Bapa di sorga. Sehingga hidup saya di dunia ini adalah hidup yang berkarya, yang berpengharapan, yang selalu ada di dalam karya Tuhan. Apa pengharapan orang Kristen Bapak Ibu? Pengharapan orang Kristen bahwa di dalam Wahyu 21 katakan tidak ada lagi air mata. Di sini boleh banyak air mata. Di sini boleh banyak sakit. Di sini boleh ada banyak penderitaan. Di sini boleh banyak hal-hal yang menyakitkan dan juga yang tidak masuk akal. Tetapi kita jalani itu walaupun terseok-seok. Tetapi ada tujuan. Di sana Wahyu 21 katakan tidak ada lagi air mata. Ya, saya ingat lagi warga binaan itu tanya, apakah di sana nanti kita hidup kita bisa kawin mawin? Tidak lagi. Karena ketika langit dan bumi ini dihancurkan, habis ion-ion dunia ini, 1 Petrus katakan, kita bahas hari Jumat di SBO itu, tidak ada lagi hidup dalam daging. Manusia akan hidup dalam roh. Dia akan melayani Allah. Dia hidup bersama-sama dengan Allah. Dan dia hidup di dalam kemuliaan. Itu hidup yang berpengharapan. Sekarang kita hidup dalam pengharapan itu sudah pasti, tetapi akan digenapi ketika namamu dan namaku dipanggil. Nah, atas dasar pengharapan itulah maka kita masuk dalam minggu Advent ini. Apa yang harus disiap di dalam pengharapan itu Bapak Ibu? Hal-hal apa yang harus kita siap? Yang pertama, berjaga-jagalah. 1 Petrus 2 katakan itu. Berjaga-jagalah supaya ketika pengantin itu datang, kita kategori 5 gadis yang bijaksana. Periksa diri saudara dan saya. Apakah ketika nanti pengantin itu datang, kita akan diangkat? 1 Tesalonika 2 katakan, bunyi sangkakala itu datang, Tuhan bertahta di atas kemuliaan. Jadi jangan sampai minggu Advent yang pertama ini itu sama dengan tahun-tahun yang lalu. Tentu tidak. Bahkan kita berpengharapan bahwa minggu Advent pertama ini kita juga hidup di tahun yang akan datang. Itu pengharapan. Tentu dalam kepastian. Bukan kata semoga atau bukan mudah-mudahan, tidak. Orang yang percaya Kristus itu selalu pasti karena sudah pasti dibayar lunas. Ketika Yesus di dalam karya keselamatan katakan sudah selesai. Selesai. Karya itu selesai. Tinggal dilakukan dan dilanjutkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau begitu, ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan banyak tantangan, penderitaan, bahkan air mata, jangan undur. Tetap setia di dalam iman percaya. Tetap datang pada Tuhan, selalu saya katakan Mazmur 37 ayat 5. Di dalam pelayanan paling banyak masalah Bapak Ibu, paling banyak sakit hati di pelayanan. Jangan undur. Maju terus karena Bapa ada di situ. Serahkan hidupmu pada Tuhan, percayalah dan Allah pasti bertindak. Ketika Anda berpengharapan berarti Anda tetap kuat dalam iman. Iman atau emuna atau aman. Pisteo artinya bahwa kita bergantung penuh pada Tuhan seperti Abraham. Ketika dia dalam masa usia lanjut meminta anak. Ketika anak itu ada, Ishak ada, Tuhan Allah minta dikorbankan. Tetapi karena imanlah dia berani memberikan. Lalu Ishak tanya, di mana domba itu? Allah akan menyediakan. Itu yang dikatakan Jehovah Jireh. Gereja harus punya keyakinan iman itu. Jangan ada kekhawatiran soal materi karena Jehovah Jireh itu ya dan amin. Yesus Kristus kepala gereja, Anda jangan pernah ngomong uang karena itu mempermalukan kepala gereja. Dari mimbar ini saya mau katakan, Yesus tidak sebatas uang. Lebih daripada itu dia berikan, yaitu nyawa. Jangan Anda ukur Yesus sebatas uang dan pelayanan sebatas uang. Itu dosa yang paling menyakitkan hati Tuhan. Jehovah Jireh, jangankan uang, saudara-saudara, nyawa aja dia kasih kok. Hanya gereja tidak berani beriman pada itu. Pejabat-pejabat gereja harus bertobat dan beriman bahwa Yesus kepala gereja.
Datang sujud menyembah Allah, katakan, kami perlu ini Tuhan. Gereja bukan perusahaan, gereja tubuh Kristus, sehingga kalau satu sakit yang lain sakit. Pemahaman itu harus ada di dalam gereja tubuh Kristus, sehingga Adventus itu berjalan di dalam takut akan Tuhan. Beberapa catatan penting. Satu, jadi orang Kristen jangan cengeng, jangan manja. Menjadi orang Kristen harus tough, harus kuat, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, menjadi orang Kristen adalah orang yang selalu optimis di dalam pengharapan. Menjadi pelayan Kristus adalah orang yang aktif di dalam pelayanan seperti Yesus. Anda baca di Alkitab di mana Yesus tinggal di satu tempat? Tidak. Yesus hari ini ada di Kapernaum, besok dia ada di Galilea, besok dia ada lagi di Kapernaum. Artinya melayani itu harus aktif, tidak boleh tinggal diam. Yang kelima, tetaplah di dalam pengharapan. Masalah itu ada, penderitaan ada, sakit penyakit ada, segala pergumulan ada, biarkan dia di situ. Tapi saya tidak akan fokus di persoalan itu, karena saya tahu tangan Bapa yang kuat akan menolong saya. Itu perlu iman. Iman itu harus diwujud nyatakan, bukan cuma di bibir. Iman itu harus diwujud nyatakan bahwa Tuhan, hari ini aku menangis, tetapi besok pasti ada sukacita. Nah, itu namanya pengharapan. Tidak melulu Anda bergumul terus sampai Tuhan panggil, tidak. Satu minggu tidak mungkin air mata terus, ada sukacita kok. Nah, itu yang harus kita lihat dan mengucap syukur. Jangan selalu kita manja, dikit-dikit datang, kurang ini, kurang itu. Nanti Tuhan Yesus bilang, yang aku kasih hidup kurang lagi. Yang ada suamimu masih hidup di situ, masih lengkap suami istri, masih kurang. Anak-anakmu kamu masih bisa lihat, sementara orang lain tidak lagi ada anak. Orang lain anaknya cuma satu tapi Tuhan ambil, masih kurang kamu mengucap syukur. Nah, ini yang harus kita bangun di dalam motivasi pelayanan kita. Selamat memasuki Minggu Advent, biarlah Roh Kudus menolong kita, punya pemahaman yang baik dan benar. Pergumulan penderitaan salib itu ada, tapi aku pasti kuat dan pasti menang bersama Yesus Kristus. Yesaya 41 ayat 10. Bapa meneguhkan, Bapa menolong, Bapa memegang tangan kanan dan pasti membawa kemenangan. Amin.